ويرزقنا ويرزق الشعب الأندونيسي نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وبلدا آمنا وإماما عادلا آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة المشايخ والعلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Alhamdulillah, hari ini saya bersyukur kepada Allah. Malam ini saya sangat bahagia karena sejak sore tadi di tempat ini digelar acara yang luar biasa. Tadi sore di sini ada apel siaga untuk melawan kecurangan. Tadi sore di sini laskar-laskar Islam, pendekar-pendekar, saudara, jawara-jawara, baik dari Jakarta, Banten maupun dari Jawa Barat, rame-rame kumpul di tempat ini menyatakan sikap bersama-sama untuk terus mengawal agar pemilu berjalan jujur dan adil, insya Allah. Jadi kami melihat tadi anak-anak kita semua, pemuda-pemuda kita gagah-gagah, semangat, energi. Mudah-mudahan semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apel siaga tersebut dilanjutkan malam ini sejak maghrib tadi, saudara, yaitu dengan istighatsah, dengan pembacaan maulid, di mana kita berharap melalui acara ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada perjuangan umat Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, karena pada hari ini juga bertepatan sekaligus kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus acara ini digelar untuk istighatsah, munajat, mohon pertolongan Allah untuk kemerdekaan Al-Masjid Al-Aqsa, untuk kemerdekaan Palestina, dan juga mohon kepada Allah keselamatan NKRI yang kita cinta. Mudah-mudahan apa yang telah kita panjatkan sejak tadi sore sampai malam hari ini hingga tengah malam saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibadallah, sebagaimana di pembuka ceramah saya barusan, kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Isra ada di dalam surat Isra atau disebut juga surat Bani Israil. Sementara ayat-ayat Al-Quran bicara tentang Mi'raj ada di surat An-Najm, saudara. Jadi baik Isra maupun Mi'raj itu merupakan khabarul Qur'ani, merupakan berita Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk beriman, percaya, yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa fakta dan nyata, bukan khurafat, bukan dongeng, bukan fiktif, tapi merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat tersebut, saudara, yang tadi kita baca di awal ceramah ini, Allah menyatakan Subhan, Maha Suci. Siapa Maha Suci? Allah Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang diperjalankan oleh Allah? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau diperjalankan? Laila, pada suatu malam, atau hanya pada sebagian malam saja, saudara. Dari mana diperjalankan? Minal Masjidil Haram, dari Al-Masjidil Haram yang ada di kota Makkah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, saudara. Masjidil Aqsa yang mana? Allah nyatakan alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Bagaimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Di sana, saudara, berapa banyak Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Di sekitar Al-Masjidil Aqsa dilahirkan juga Nabi yang mulia, Nabi Allah Isa alaihissalam. Saudara, enggak sampai di situ, bahkan di Al-Masjidil Aqsa Allah kumpulkan ribuan
para nabi yang pernah diutus saudara di malam Mi'rajnya Nabi dikumpulkan di Al-Masjidil Aqsa, dan mereka semua salat berjamaah dengan imam Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblatnya umat Islam sebelum kita berkiblat ke Ka'bah. 16 bulan tidak kurang saudara, umat Islam bersama Nabi pada awalnya berkiblat ke Al-Masjidil Aqsa. Nah baiklah saudara, untuk apa gerangan Nabi diperjalankan? Belum kita tanya, Allah sudah jelaskan dalam lanjutan ayat, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad, kami perlihatkan kepadanya min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ya, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memperlihatkan keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya, keperkasaannya saudara, dan segala keajaiban yang diciptakan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian muncul pertanyaan, saudara, Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Al-Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi artinya kalau cerita soal Isra Mi'raj, Nabi Isra ke Al-Masjidil Aqsa dan Nabi Mi'raj dari Al-Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa harus ke dan dari Al-Masjidil Aqsa saudara? Kenapa tidak dari Al-Masjidil Haram langsung saja ke Sidratul Muntaha? Kalau Allah mau melakukan itu sebentar dengan mudah saudara, tapi kenapa harus dimampirkan ke Al-Masjidil Aqsa? Isra'nya ke Al-Masjidil Aqsa, Mi'rajnya dari Al-Masjidil Aqsa. Sampai Al-Masjidil Aqsa, bumi Palestina disebut Ardul Isra wal Mi'raj, merupakan bumi Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya saudara, ini sebagai peringatan dari Allah dari jauh-jauh hari, supaya menjadi perhatian umat Islam. Jaga itu Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa itu amanat dari Allah untuk kita jaga, kita lindungi, kita bela. Jangan biarkan Al-Masjidil Aqsa dirusak oleh siapapun. Kini apa yang terjadi saudara? Mari kita lihat 75 tahun Zionis Israel dengan dukungan Inggris dan negara-negara Eropa beserta Amerika saudara. Mereka rebut itu tanah Palestina, mereka jadikan sebagai negara Israel, kemudian mereka jajah bangsa Palestina sampai hari ini sudah berlangsung 75 tahun. Selama 75 tahun berapa ribu anak-anak kita yang dibantai, berapa ribu perempuan-perempuan kita yang dibantai, dan berapa banyak perempuan-perempuan kita yang diperkosa oleh Zionis Israel saudara. Belum lagi berapa banyak perempuan-perempuan kita yang akhirnya saudara jutaan menjadi janda karena suami-suami mereka dikejar, dibantai, disiksa, dibunuh. 75 tahun saudara. Itu Allah ingatkan Al-Masjidil Aqsa di dalam ayat Al-Quran. Bagaimana nggak diingetin saudara? Allah ingetin di dalam Al-Quran. Allah perjalankan nabinya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu sudah diingatkan, umat Islam masih lalai. Bagaimana kalau nggak disebut? Bagaimana kalau Al-Masjidil Aqsa saudara tidak menjadi daripada bumi Isra dan Mi'rajnya Nabi? Al-Aqsa itu masjid mulia kita semua. Al-Aqsa itu menjadi kewajiban umat Islam untuk menjaga, membela, dan melepaskannya daripada penjajahan Zionis Israel saudara. Takbir. Tidak boleh kita diam, haram saudara, haram. Berdosa kalau umat Islam tidak peduli dengan Al-Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, di sana ada saudara-saudara kita para mujahidin yang menegakkan jihad sehingga menggugurkan kewajiban kita, menggugurkan dosa kita saudara. Bayangkan kalau mereka tidak berjihad, kalau mereka tidak melawan Israel, kalau mereka biarkan itu Al-Aqsa saudara dihancurkan oleh Israel, kita umat Islam sedunia menanggung dosa besar.
Hati-hati saudara. Alhamdulillah masih ada di sana Saroya Coach, masih ada Hamas, masih ada Jihadul Islam, masih ada mujahidin yang tidak kenal takut, yang luar biasa keberaniannya, yang telah mengajarkan kepada dunia apa makna kesabaran, apa makna ketegaran, apa makna ketabahan, dan apa makna keberanian saudara. Jadi kalau kita mau belajar sabar, belajarlah dengan bangsa Palestina. Kalau kita mau belajar tabah, belajarlah dengan bangsa Palestina. Kita mau belajar berani, belajarlah dengan bangsa Palestina, saudara. Maka itu ingin saya tandaskan di sini. Dunia Islam dimanapun, termasuk negara kita Indonesia, saudara, semua pimpinannya wajib peduli kepada Al-Aqsa, wajib ikut berjuang untuk memerdekakan Al-Aqsa, wajib untuk mendukung seluruh mujahidin yang sedang berjuang berperang untuk memerdekakan Al-Aqsa dari tangan laknat Zionis Yahudi, saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini, siap berjuang, siap bela Al-Aqsa, takbir, sallu ala Nabi. Makanya berkali-kali saya sampaikan kepada pemerintah Indonesia. Pertama, saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih peduli kepada Palestina, dan Ibu Menteri Luar Negeri kita masih bersuara lantang di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap pertemuan, setiap sidang PBB, Ibu Menteri kita bersuara dengan tegas dan keras untuk kemerdekaan Palestina. Dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang selama ini mengizinkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menggalang dana besar-besaran untuk membantu saudara kita di Palestina. Sebenarnya kami juga ingin meminta kepada pemerintah Indonesia agar kepeduliannya tidak sampai di situ, tapi kirimlah tentara kita ke sana, persenjatai mereka, kirim mereka untuk berjihad memerdekakan Al-Aqsa. Setuju tidak? Takbir, takbir. Kalau tentara nasional Indonesia dikirim untuk jihad, saudara, di Palestina, melawan, mengusir itu Zionis Israel, memerdekakan Al-Aqsa, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Tapi saya memaklumi kalau pemerintah Indonesia belum bisa mengirim tentara kita untuk jihad di Palestina. Kenapa? Karena Indonesia luas, Indonesia masih banyak rongrongan, ada separatis teroris, saudara, di beberapa daerah yang terus merongrong daripada keutuhan persatuan kesatuan Indonesia. Ya, kita maklumi kalau memang tentara nasional Indonesia belum bisa dikirim karena negara kita luas, butuh tentara untuk menjaga keamanannya, saudara, untuk menjaga ketahanan nasionalnya. Baik, nggak apa-apa. Tapi kami minta tolong buka posko pendaftaran jihad buat umat Islam di Indonesia berangkat ke Palestina. Setuju? Setuju? Kalau pemerintah buka pendaftaran jihad ke Palestina, siap daftar, siap berangkat, takbir. Nggak apa-apa. TNI jaga saja Indonesia yang baik, kita berikan dukungan, saudara, tapi tolong bukakan pintu buat kita semua. Buka pendaftaran, latih anak-anak muda kita, bekali mereka dengan senjata, siapkan saudara pesawat maupun kapal-kapal perangnya, saudara, untuk berangkat ke sana. Dan bangsa Indonesia, saya yakin kalau pendaftaran jihad ke Palestina dibuka, jutaan pemuda Indonesia rame-rame akan mendaftarkan diri. Betul? Takbir. Dan kalau itu dibuka, saya yang mendaftarkan diri nomor 1 untuk berangkat bersama para pemuda kita, saudara. Takbir, takbir. Siap berangkat ke Palestina, siap jihad di Palestina, siap rebut Al-Masjidil Aqsa, siap bela bangsa Palestina. Takbir. Terus ada yang tanya, Habib, kenapa sih umat Islam kok benci sama Israel? Itu kan rasis itu. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti habis pilpres. Jawab jangan. Betul?
Saudara, seluruh umat Islam di dunia tidak ada yang membenci Israel karena bangsanya Israel, dan tidak ada yang benci Israel karena agamanya Yahudi. Tidak ada. Kita benci Israel bukan karena suku bangsanya, bukan karena agamanya, bukan. Tapi kita benci Israel karena mereka penjajah, mereka penjahat, mereka orang-orang zalim dan biadab, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan diputar balik. Ini Indonesia diputar balik, katanya umat Islam rasis, membenci Israel karena suku bangsanya, karena agamanya. Iya. Zaman sekarang ada tambahannya, sorry ya katanya. Siapa sih yang nambahin? Udah nggak bayar royalti, pakai nambahin lagi. Saudara, umat Islam benci Israel bukan karena suku bangsanya, paham? Bukan karena agamanya, paham? Bukan karena dia kafir, paham? Tapi karena mereka penjajah, pemerkosa, perampok, penjara, penjahat, saudara. Selama mereka menjaga Palestina, selama mereka melakukan kezaliman terhadap bangsa Palestina, selama mereka melakukan aneka ragam kejahatan di sana, selama itu pula sampai hari kiamat sekalipun umat Islam pasti akan benci dan memusuhi mereka. Betul? Takbir. Kenapa? Karena agama Islam dan umatnya anti kezaliman, anti penjajahan, anti perampokan, anti penjarahan, anti aneka ragam kejahatan dan kezaliman. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Tahu-tahu kemarin di negeri kita ada orang ngomong, Palestina itu urusan orang Arab, bukan urusan kita. Yeay. Lu pakai nambahin lagi lu. Kira-kira paham gak? Kalau ada nanya, Beb, kenapa sih ceramahnya pakai ye? Itu kata ye tuh, itu nusuk ke dalam nusuk sakit apa? Coba dah, kalau lu di ye-in sakit gak? Ye, sakit atau? Bu, orang di ye-in bisa stroke, Bu. Jangan main-main, betul, betul. Ada lagi yang ngomong kemarin, saudara, apa dibilang? Ini kan urusan Palestina dengan Israel hanya soal berebut tanah. Paling panjang. Ini bukan soal berebut tanah. Yuk, saya mau tanya dulu. Dulu kita dijajah oleh Belanda, betul? Banyak gak pahlawan kita berjuang? Banyak gak pahlawan kita berjuang? Itu pahlawan kita berjuang berebut tanah atau merebut kemerdekaan? Bukan berebut tanah, saudara. Belanda tidak punya hak di Indonesia. Ini bukan tanah Belanda, ini tanah bangsa Indonesia. Para pahlawan kita berjuang ingin merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah. Betul? Betul? Jepang datang menjajah lagi, saudara. Pahlawan kita bangkit lawan lagi itu Jepang. Saudara, diusir dari kita punya negeri. Bagus tidak? Saya mau tanya, itu berebut tanah atau rebut kemerdekaan? Berebut tanah atau rebut kemerdekaan? Orang Kemayoran luar biasa, semenit diajarin langsung paham. Ada tokoh, saudara, diajarin 20 tahun nggak paham-paham. Astagfirullahaladzim. Jadi urusan bangsa Palestina bukan berebut tanah. Israel tidak punya hak satu jengkal pun di bumi Palestina, saudara. Mereka penjajah, kemudian bangsa Palestina bangkit melawan, mengusir mereka, saudara. Itu bukan berebut tanah, tapi bangsa Palestina ingin merebut kemerdekaan. Betul? Betul? Takbir. Makanya besok, saudara, kalau ada calon-calon pemimpin, mau capres, mau cawapres, mau caleg, saudara, kalau nggak peduli dengan Palestina, jangan dipilih. Setuju? Oh, ada capres nggak peduli dengan Palestina, tenggelamkan. Setuju nggak? Ayo jawab rame-rame. Ada capres tidak peduli Palestina? Sekali lagi. Sekali lagi. Ada cawapres tidak peduli Palestina? Sekali lagi.
Takbir. Ada caleg nggak peduli Palestina, apakan? Setuju? Takbir. Ada partai tidak peduli dengan Palestina, apain? Takbir. Tenggelamin. Udah, lu paham nggak? Paham nggak? Ngerti tenggelamin? Nanggepin. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita kemenangan. Amin. Jadi jangan sembarang bicara. Oh, Palestina urusan berebut tanah. Oh, Palestina itu urusan orang Arab, bukan urusan bangsa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Orang-orang yang bicara begini dia tidak punya empati, saudara. Orang-orang yang bicara seperti ini dia tidak punya rasa kemanusiaan. Orang-orang yang bicara seperti ini, saudara, orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam. Dan Nabi dengan tegas mengatakan, malam yahtamma bi umur muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusannya umat Islam, maka mereka tidak termasuk golongan kaum muslimin, saudara. Maka saya jarang, kalau Anda ketemu capres atau cawapres atau caleg atau partai yang manapun tidak peduli dengan perjuangan Palestina untuk kemerdekaan Masjid Al-Aqsa, jangan dipilih, saudara. Setuju tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi kita semua mesti peduli dengan Palestina. Nah, ingat, urusan Palestina itu bukan urusan bangsa Palestina saja, tapi urusan kita semua, saudara. Karena Al-Masjidil Aqsa bukan hanya milik bangsa Palestina, tapi milik umat Islam. Ayo adik amin, kita bacakan Al-Quds lana, rame-rame semua. Kita bacakan, saudara, semua. Ayo. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun hakuna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana itu artinya Al-Quds, itu kota Al-Quds, di mana di sana ada Al-Masjidil Aqsa, lana, milik kita semua, saudara. Al-Quds lana wal Aqsa lana. Jadi kota Qudsnya itu milik kita umat Islam, Aqsa-nya juga milik kita umat Islam, saudara. Wa kullun hakuna, semuanya itu adalah milik umat Islam. Maka itu jihadu sabilillah, jihad harus menjadi jalan kita semua untuk memerdekakan Al-Aqsa, saudara. Jangan mimpi Al-Aqsa akan lepas. Jangan mimpi Al-Aqsa akan lepas dari penjajahan Israel. Jangan mimpi Al-Aqsa akan merdeka kalau umat Islam tidak berjihad, saudara. Jihad adalah solusinya. Jihad adalah jalan keluarnya. Jihad itulah cara, saudara, untuk bagaimana kita merebut kembali daripada Al-Aqsa. Setuju? Siap berjihad? Takbir. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna wal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna wal jihadu sabiluna. Udah bisa bawainnya? Betul? Betul? Nah, sekarang keluarkan HP-nya semua, sorot lampunya ke depan. Rame-rame, kompak semua. Semua rame-rame. Ayo semua rame-rame, nyalakan lampunya di HP semua. Tunjukkan kecintaan kita kepada Al-Aqsa, tunjukkan keberpihakan kita kepada Palestina, tunjukkan semangat kita untuk memerdekakan Palestina. Semuanya. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihad sabiluna. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihad sabiluna. Bangsa Indonesia
bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allah. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullun haqquna wal jihad sabiluna. Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullun haqquna wal jihad sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullun haqquna wal jihad sabiluna. Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullun haqquna wal jihad sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Allah Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baik ya kawan, alhamdulillah saya gembira semangat umat Islam pada malam hari ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, pemuda maupun pemudi, bahkan anak-anak kita, para remaja punya semangat yang luar biasa untuk membela Palestina. Mohon aja kepada Allah, mudah-mudahan pemerintah Indonesia mengabulkan untuk membuka pendaftaran mujahidin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya kawan, setelah urusan Palestina selesai, sebelum saya akhiri, maka bagian yang kedua adalah soal keselamatan NKRI. Saudara, sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Umar Al-Hamid. Siapa Habib Umar Al-Hamid ini? Habib Umar Al-Hamid sebetulnya tidak asing lagi bagi warga Jakarta. Beliau dulu menjadi wakil gubernur rakyat waktu kita lawan Ahok. Kita waktu lawan Ahok, kita nggak akui Ahok sebagai gubernur, kita ngangkat gubernur sendiri. Ingat ya? Ingat ya? Gubernurnya siapa dulu? Almarhum Kiai Haji Fakhrul Rasyid Ishak. Wakilnya ayo di depan samping saya. Bu. Jadi saya duduk di samping mantan wakil gubernur. Alhamdulillah. Jadi Habib Umar, saudara Al-Hamid ini walaupun usia beliau sudah lanjut, tapi semangatnya luar biasa. Betul-betul semangat muda. Nah sekarang beliau turun gunung lagi, ingin mengajak kita semua menjaga agar pemilu yang akan datang ini berlangsung jujur dan adil. Setuju tidak? Setuju tidak? Betul? Nah, beberapa hari yang lalu Pak Bu ya, saya mau menyampaikan sedikit informasi.
Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh 4 anggota polisi, dipimpin oleh seorang kombes. Mereka yang 2 berasal dari Mabes Polri, yang 2 lagi dari Polda Metro Jaya. Semenjak kasus KM50 belum ada polisi yang berani datang ke rumah saya. Baru kemarin datang lagi ya. Nah, tentunya sebagai tamu kita hormati, kita sambut dengan baik karena mereka datang dengan sopan, dengan santun, saudara, dan mereka menyampaikan visi misinya. Jadi mereka sampaikan kepada saya satu visi misi yang sangat bagus ya. Beliau sampaikan, Habib, kami dari kepolisian punya program cooling system. Saya tanya, apa maksudnya cooling system? Mereka katakan karena ini mau pilpres, Habib, suasana politik luar biasa panasnya, setiap saat bisa terjadi benturan di tengah masyarakat, maka kami ditugaskan oleh Kapolri dan semua jajaran kepolisian se-Indonesia untuk bagaimana menciptakan cooling system. Cooling system artinya sistem bagaimana umat ini tetap sejuk, umat ini tetap damai. Bagaimana kalau pilpres yang akan datang ini tidak terjadi keributan, chaos atau kerusuhan ya. Saya dengar mereka sampaikan semua programnya, mereka minta dukungan dari habaib dan ulama untuk program pemilu damai. Saya terima, saya puji dia punya programnya, kemudian saya berikan nasihat. Saya katakan kepada mereka, sampaikan saja kepada Bapak Kapolri, kalau ingin pemilu damai, maka gelarlah pemilu yang jujur dan adil. Allahu Akbar. Kalau pemilunya jujur dan adil, niscaya akan damai. Betul? Betul? Tapi kalau kita teriak pemilu damai, tapi ente curang, kapan mau damai? Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau pemilu curang, kira-kira damai apa perang? Jawab, damai apa perang? Jawab, apa perang? Jadi kalau mau damai, gelar pemilu yang jujur dan adil. Betul? Takbir. Jadi saya sampaikan, kami umat Islam, saya akan ajak umat Islam se-Indonesia untuk mendukung TNI, untuk mendukung Polri di dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Kalau ada yang coba-coba mengacaukan pemilu, kami siap bantu TNI Polri untuk mengamankan siapapun yang ingin berbuat curang di pemilu yang akan datang. Betul? Betul? Siap pemilu yang jujur dan adil? Setuju pemilu jujur dan adil? Kalau pemilunya jujur dan adil, baru kedamaian bisa diciptakan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya sampaikan kepada mereka, amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bukan pemilu damai, bukan. Pemilu luber dan jurdil. Luber langsung, umum, bebas dan rahasia. Jurdil jujur dan adil. Itu amanat konstitusi. Itu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Enggak ada dalam konstitusi disebut pemilu damai, enggak ada. Kenapa? Karena para founding father kita, karena para pejuang kita yang dulu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, mereka paham pemilu tidak akan damai kalau enggak jujur dan enggak adil. Jadi yang mereka tulis, mereka cantumkan pemilu yang jujur dan adil. Kenapa? Karena dengan jujur dan adil, niscaya kedamaian akan tercipta. Betul? Takbir. Maka itu saja. Ayo kita pemilu damai. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggelar pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya sampaikan kepada mereka, kasih tahu Bapak Kapolri, kalau pemilunya jujur dan adil, siapapun yang menang kita hormati. Umat Islam siap menang juga siap kalah. Betul? Takbir. Enggak, kita menang enggak sombong, dan kita kalah juga saudara tidak akan patah hati. Enggak, kita kalah enggak bakal bikin kerusuhan. Syarat gelar pemilu yang jujur dan adil. Tapi kalau pemilu kurang, tidak jujur dan tidak adil, jangan salahkan rakyat. Kalau mereka akan berkobar saudara, kalau rakyat akan marah se-Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Mau dicurangin, mau dicurangin. Jadi kalau curang, ibu-ibu jawab, kalau curang perang. Gawat ini ibu Kemayoran. Bu, kalau curang, ibu-ibu tuh, gue belum tanya bapak-bapak.
Ayo semua saya mau tanya, jangan kalah sama ibu-ibu. Kalau curang, takbir. Kalau begitu siap menjaga pemilu yang jujur dan adil, siap mengawal pemilu, siap mengawal suara rakyat, siap jaga suara rakyat. Takbir. Kalau itu tadi sore di sini saudara jawara, pendekar, laskar dari berbagai macam ormas. Di sini ada Ustadz Nasruddin, ini dari PUI sekaligus Majelis Ormas Islam, saudara. Kemudian di sini juga ada pimpinan-pimpinan jawara, pimpinan pendekar, pimpinan ormas. Semua sepakat bahwa pemilu harus kita kawal, nggak boleh lagi terjadi kecurangan. Iya, kecurangan wajib kita jadikan sebagai musuh bersama, common enemy, lawan segala kecurangan, saudara. Kalau Anda temui kecurangan di TPS, eksekusi, selesaikan langsung, saudara. Takbir. Siap tidak? Siap tidak? Dan lu bilang, Habib, kalau ada kecurangan di TPS, bagaimana kalau difoto dulu nanti buat sidang di MK? Basi. Tahu basi nggak? Tahu basi. Jadi kalau ada kecurangan di TPS, saudara, bagaimana? Eksekusi, kejar, hajar, sikat. Berani ya? Ini jangan tepuk tangan, gue bukan campur. Takbir. Begitu dong Habib. Lu kira burung dara ya? Bu, siap lawan kecurangan, Bu. Pokoknya ibu-ibu kalau lihat di TPS ada curang, Bu, bawa panci, ketok panci di TPS. Beresin, pokoknya beresin. Maksudnya eksekusi, selesaikan di tempat, saudara. Kecurangan itu nggak boleh dibiarkan. Jangan sampai kecurangan itu dibiarkan, kemudian suara curang tadi masuk ke kecamatan, masuk ke KPU. Enggak, saudara, curang, selesaikan di lapangan. Jangan beri kecurangan ruang sedikit pun juga. Lawan segala kecurangan sekuat tenaga kita. Setuju? Siap lawan kecurangan. Siap lawan kecurangan. Takbir. Tapi kita mesti konsekuen, mesti fair. Kalau pemilu jujur dan adil, siap menerima hasilnya, siap menang, siap kalah, siap pemilu damai. Syarat pemilu jujur dan adil. Setuju? Takbir. Alhamdulillah, udah jelas sudah semua ya, Bu, udah jelas. Terus ibu-ibu nanya yang kita pilih siapa, betul. Saya kalau Kiai Munawir aslinya nyapres, saya pilih Kiai Munawir. Gak nyapres sih Kiai Munawir, sudah. Baik, saya sudah sampaikan berkali-kali, sudah, di berbagai majelis pertemuan saya. Sebelum ijtima ulama itu digelar, bahwa saya dan kawan-kawan dari berbagai ormas Islam mendukung digelarnya ijtima ulama dan mendukung hasil musyawarah ijtima ulama. Nah sekarang supaya ibu-ibu dan bapak-bapak tahu apa sih sebetulnya hasil ijtima ulama, saya ingin bacakan malam ini. Mau dengar tidak? Baik, dengarkan baik-baik, saudara semuanya. Perhatikan baik-baik. Kita buka sekarang, saudara. Baik, perhatikan semua. Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 nomor -2 06 garis-miring Ijtima garis-miring Jumadil Ula garis-miring 1445 Hijriah. Rekomendasi calon pimpinan nasional dan fakta integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno 2 Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 setelah mengingat dan berpedoman teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian menimbang A. bahwa Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional adalah sebagai forum musyawarah dalam mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan bangsa. B. bahwa perlunya umat Islam untuk berperan aktif memberikan masukan dan usulan
calon pemimpin nasional. C. Bahwa untuk menjamin program-program pembangunan sebagaimana yang direkomendasikan para ulama dan tokoh dalam acara ijtima, maka perlu dinyatakan secara tertulis komitmen para calon pejabat publik dan pimpinan nasional dalam bentuk fakta integritas, memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang dalam sidang pleno 2 Ijtima Ulama dan tokoh nasional yang dilaksanakan pada tanggal 4 Jumadil Ula 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 2023 Miladiyah di Aula Majelis Ad-Dzikra di Aula Majelis Ad-Dzikra Sentul Bogor, Jawa Barat, memutuskan menetapkan satu, merekomendasikan Dr. Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 untuk didukung dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Takbir, takbir, takbir. Dua, mengikat seluruh peserta Ijtima Ulama dan tokoh nasional 2023 untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 yang direkomendasikan melalui surat keputusan ini, dan mensosialisasikan keputusan ijtima ini kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia setelah ditandatanganinya fakta integritas hasil ijtima ulama dan tokoh nasional 2023. Dan alhamdulillah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menandatangani fakta integritas dengan ijtima ulama, saudara. Takbir, takbir. Saya tanya sekarang semuanya, siap ikut ulama? Siap dukung putusan hasil ijtima ulama? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Dan saudara, ijtima ulama juga meminta kepada semua umat Islam, saudara, untuk bukan hanya memenangkan capresnya, tapi juga memenangkan semua caleg-caleg yang partainya ikut mendukung paslon 01, saudara. Tahu ada berapa partai? Ada berapa partai? Ada 4, saudara. Yang pertama PKS, yang kedua PKB, yang ketiga ada Partai Umat, yang keempat ada Partai Nasdem. Tolong jangan pilih caleg di luar dari partai yang mendukung ini. Jadi kalau ada partai yang tidak mendukung hasil ijtima ulama, kita hormati sikap mereka, tapi umat kita ajak menangkan caleg-caleg dari partai yang mendukung hasil ijtima ulama. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau ada yang senang cinta dalam partai Islam, ada PKS, sudah. Silahkan pilih PKS, partai Islam yang selama ini nggak pernah khianati umat, sudah. Betul? Oh, kalau PKS masih kurang nyaman, ada partai umat juga merupakan partai Islam, saudara. Oh, dengan partai umat kurang nyaman, saudara, masih ada PKB, partainya kiai, partainya santri, partainya ulama-ulama pondok pesantren, partainya warga NU. Betul? Betul? Oh, kalau masih gerah sama partai Islam atau partai yang berbasis Islam, masih ada partai Nasdem, partai nasionalis kebangsaan, saudara, lengkap yang mendukung paslon 01, saudara. Jadi kami hanya menghimbau, kami tidak memaksa. Yuk sama-sama, saudara, amanat ulama yang ikut ijtima ulama kita sosialisasikan, kita perjuangkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang. Betul, takbir. Nah, jadi nanti di pilpres insya Allah sebentar lagi akan pilpres. Siapa presiden yang kita pilih? Siapa pasangan yang kita pilih? Siapa pasangan yang kita pilih? Jawab yang keempat, siapa pasangan yang kita pilih?
siap memperjuangkan. Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak masyarakat kita, ajak saudara menangkan capresnya dan menangkan juga caleg yang mendukung capresnya. Setuju? Takbir. Salatullah salamullah sama ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin hadis. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah di ujung acara istighfar ini, saudara, saya mau mengajak semua untuk kita baca satu munajat yang luar biasa. Munajat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa an walidayhi wa an muhibbihi, di mana munajat tersebut sangat dikenal oleh kita, yaitu qad kafani ilmu rabbi. Nah, sebentar lagi akan kita bacakan, dipimpin oleh Ustaz Kembar, dibantu mana Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Nanti sekalian sama-sama. Tapi nagam yang kita bawa nagam Innal Habib Al-Mustafa. Kita baca sama-sama, baca yang sahdu, maknanya luar biasa. Mudah-mudahan dengan membaca saudara munajat ini, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Insyaallah pilpres yang akan datang digelar jujur dan adil. Karena saya yakin kalau pilpres digelar jujur dan adil, saya yakin saudara amin akan menang. Insya Allah. Musuh amin saat ini adalah kecurangan. Nggak ada musuh yang lain, ya Pak. Nah, adalah kecurangan. Nah karena itu kalau Anda ingin amin menang, nah makanya dari tadi saja, ayo kita lawan kecurangan. Nggak usah takut. Kalau ada calon lain didukung saudara oleh kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan segala-gala yang mereka miliki, nggak usah takut. Kita punya pengalaman di Jakarta. Di Jakarta kalau waktu kita lawan Ahok, kita punya apa sih? Ingat waktu di Jakarta pilkada, Ahok didukung presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung semua media TV mainstream, saudara, didukung oleh partai-partai besar, didukung
didukung oleh konglomerat Taipan, didukung oleh 9 naga, didukung oleh lembaga-lembaga survei, saudara. Semua lembaga survei mengatakan Ahok akan menang 1 kali putaran. Dia akan mendapatkan 70% suara. Dari mana sih kita bisa menang saat itu, saudara? Kita duit nggak punya, jabatan nggak punya, saudara. Partai juga kita nggak punya, saudara. Yang dukung Anies ketika itu hanya partai-partai, saudara, yang suaranya sebetulnya tidak sebesar partai-partai yang dukung Ahok, saudara. Ahok didukung oleh kekuatan luar negeri, saudara. Di atas kertas Ahok menang. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ternyata kehendak Allah lahir. Walaupun Ahok didukung presiden, didukung menteri-menteri, didukung TNI, didukung Polri, didukung aparatur negara, didukung oleh media mainstream, didukung televisi, didukung wartawan, didukung konglomerat, didukung 9 naga. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menghadapi Ahok lengser dan longsor umat Islam yang diberikan kemenangan, saudara. Betul. Takbir. Mereka dulu curang, saudara. Siapa bilang mereka tidak curang? Mereka lakukan kecurangan di mana-mana. Tapi kalau kita bersatu, kita ikhlas, kita berjuang bersama, akhirnya saudara berharap yang satu ini yang dipuji oleh kelompok-kelompok tertentu kalah, lengser, longsor, sudah kalah, masuk penjara lagi, saudara. Alhamdulillah. Udah masuk penjara ditinggal begini. Alhamdulillah. Fakta, saya mau tanya, itu pertolongan siapa? Jawab yang kompak, pertolongan siapa? Saya bukan ingin membuka luka lama, hanya menjadi pengingat kita. Jangan takut lihat kebesaran musuh, jangan. Wah, Ahok bagaimana menang? Musuh besar nih, duitnya banyak, ekonominya kuat, didukung ini. Yang penting kita kompak, setuju tidak? Setuju tidak? Dan ada yang lebih penting lagi, jangan maksiat. Jangan maksiat. Kita mau berjuang, menang diberikan oleh Allah. Tapi kita masih maksiat, bagaimana bisa menang? Jangan judi, jangan berzina, saudara. Jangan menenggak minuman keras, jangan narkoba. Anak-anak muda jangan bikin tato di badannya. Saudara, bersihkan diri kita, dekatkan diri kepada Allah. Yang kemarin masih belum sholat, yuk sekarang kita sholat. Yang sudah sholat, yuk kita tingkatkan, saudara. Yang kemarin sudah terlanjur pasang tato, yuk stop. Jangan lagi buat tato di badan. Yang belum buat tato, jangan buat tato. Yuk mari kita perbaiki diri kita. Yang kemarin masih narkoba, stop. Jangan narkoba lagi. Kalau kita taat kepada Allah, beresin kewajiban kita kepada Allah, Allah akan membereskan urusan kita, saudara. Itu mereka yang mau curang, saudara. Sebentar, saudara, Allah lenyapkan mereka, Allah kalahkan mereka, Allah biasakan mereka. Kalau kita dekat kepada Allah, kita sama-sama semua siap dekatkan diri kepada Allah, siap bertobat kepada Allah. Betul, tobat kepada Allah, rapikan diri. Kita masih punya kesempatan, insya Allah. Kalau Anda sampaikan, ini rekaman ini sampaikan ke seluruh Indonesia, sebar luaskan ya Pak. Kalau kita taat kepada Allah, enggak usah khawatir. Intan surullah yansurkum. Jika kamu membela Allah, menegakkan hukumnya, menegakkan syariatnya, dan surkum, niscaya Allah pasti menangkan kamu sekalian. Ini janji Allah. Janji Allah pasti benar. Janji Allah mustahil untuk selesai ya Allah. Dan bersama saya siap bertobat kepada Allah, siap beristighfar kepada Allah, siap memperbaiki diri, siap sambut kemenangan, siap melawan kecurangan. Takbir. Baik, ayo mari sama-sama kita munajat. Ikuti bacaan yang sahih, yang tenang. Nah, jangan ribut, saudara. Semua ibu bapak yang bisa ngikutin. Nah, silakan Ustaz Kembar Adi Alwi dimulai, dibantu dengan Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Silakan mulai. Innal Habib al-Mustafa وعسى